Lu udah perempuan, lu bukan Sunda, lu Jawa, aku kan Solo, putri Solo, biar kata mukanya Batak begini, tapi aku sebenarnya putri Solo ini ya. Terus aku Kristen bukan Islam, terus dibilang anak PKI tanda kutip ya kan, komunis. Udah selesai di situ. Sukabumi Cianjur basis HTI, basis FPI. Ya dulu kan SMP aku udah gini, gue ini nggak ngerti ya, dibilang anak PKI, anak PKI, anak PKI. Ya apa sih sebenarnya itu? Bapakku nggak diadili, tahu-tahu dipenjarakan, disiksa. Aku malah sempat ngelihat bapakku disiksa dengan kakakku yang nomor 2 di Laksusda di Kebayoran Lama. Aku cerita Mbak Mega, Mbak, saya penasaran gang buntu Laksusda kok udah nggak ada. Ya iya nih, barang bukti udah dihilangkan. Dan di situ aku lihat bapakku digantung, keluar darah dari telinga, dari mulut, itu kepalanya ditendangi pakai spatulas. Jadi sampai sekarang gue kalau lihat spatulas tuh, sebel banget. Makanya kalau lihat si Prabowo, nggak ada gitu ya kan. Jadi kayak gitulah kalau lihat tentara, karena pernah punya pengalaman pribadi ya kan. Pribadi juga, diriku sendiri pernah diculik waktu itu. Latar belakang keluarga orang tuaku seperti itu juga. Dianiaya sama militer ya kan. Jadi sama militer itu kayaknya udah ya gitu aja dah, gitu, nggak bisa diceritakan. Kalau kata Mas Taufik nih, anak PKI yang jadi pejabat cuman kamu ya nih. Banyak Mas, yang ngaku cuman saya gitu kan. Banyak anak PKI jadi pejabat banyak. Belum lama ketemu Mbak Ning dulu. Waktu pertama ngaku anak PKI rasanya kayak apa Mbak? Biasa aja, nah aku merasa sama di Undang-Undang Dasar. Bukan, saya nih dikejar si satu. Saya nggak aku sebut ya. Ya kalau buat anak muda ya, pasti nggak ada yang pernah mengalami hidup seperti aku. Pernah makan tikus, pernah makan kucing, karena memang nggak ada yang dimakan. Untuk supaya ketelen, aku cari pembenaran dalam otakku sendiri. Oh, tikus rumah itu kan makannya beras, sama supaya bisa ketelen. Nggak ada yang lebih menderita dari aku. Aku tuh udah teruji dalam menderita betul ya dari Tuhan. Makanya ini nyawa saringan. Artinya apa? Kalau masih bisa hidup, apalagi masih bisa ada yang membiayai, entah orang tua, entah apalah, udah jangan minder. Manfaatkan untuk hidup sebaik-baiknya, untuk meraih masa depan yang sebaik-baiknya. Bung Karno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut. Dan jangan cepat puas diri, karena puas diri adalah lonceng kematian. Jadi itu raih. Udah nggak usah takut sama diskriminasi. Kalau diskriminasi, Ripka Ciptani nggak jadi apa-apa. Udah stigmanya banyak banget kan tadi udah cerita. Udah nggak ada tuh. Tapi aku bisa, apalah persetan lah. Yang penting semangat maju, lawan terus, tunjukkan kita benar. Orang mau bilang persetan, lu sebenarnya iri aja sama gue. Kalau gitu ya, biasa kalau orang iri, lu pada sebenarnya iri aja. Aku cuma gitu aja untuk menyenangin diri sendiri. Aku maju terus ke depan. Apapun yang terjadi. Nah, anak-anak muda sekarang harus begitu. Jangan mental cengeng juga, mental ngambek, mental cengeng, ketersinggungan. Aku kurang tersinggung apa? Bolak-balik begitu, tapi ya udah maju aja. Gitu loh. Ngapain? Emang perjuangan harus begini. Yang berapa lagi yang masih biasa. Aku suka bilang di dapil gitu, jangan ya merasa ibuku cuman tukang cuci ini. Aku dulu bukan apa, sayanya yang tukang ngepel di gereja. Itu tuh Ida, stafku pernah tuh ngomong, Mbak, aku mana mungkin jadi sadar ibuku tukang masak di DPP. Stop dak, jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan itu sanggup memberikan apapun. Kita jangan suka membatasi. Oh Tuhan paling ini. Jangan, Tuhan bisa kuasanya membalik-balikkan semua. Dokter sekarang jadi pedagang semua. Ya kan, ya nggak harus lab. Karena dapat 15% dokternya. Yang nggak harus USG, Bu, sepertinya ada benjolan, Bu. Jadi itu yang masih mimpi kita. Kalau memang ini. Jadi Pak Jokowi bagi KIS. Aku pernah bilang sama Ibu Mega, bagi KIS. Tapi KISnya ditolak dari rumah sakit. KIS kan untuk kelas 3. Tapi ketika ke rumah sakit, kelas 3 penuh, Bu. Adanya di kelas 1. Supaya kelas 1-nya laku dulu. Nah, akhirnya KISnya dikantongin. Karena apa? Inilah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme atau globalisasi, bergeser menjadi komersial. Semua didagangin, bed juga didagangin. Bu, obatnya nggak ada di sini. Harusnya ditanggung BPJS. Tapi adanya di apotek depan. Apotek depannya kerjasama.
Repot, aku pernah bikin statement, sampai dimarahin sama ID. Dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Anakku 3 dokter, aku bilang, kalau kau jadi dokter tidak boleh jadi pedagang. Kau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak bisa 2 dijadikan 1. Dokter sekarang jadi pedagang semua. Ya kan, ya nggak harus lab. Karena dapat 15% dokternya. Yang nggak harus USG, Bu, sepertinya ada benjolan, Bu. Terserah dokter aja. Di USG, besoknya 3 hari datang, dapat lagi konsul dokter. Pura-puranya dokternya lihat hasil USG. Kalau Islam bilang, Alhamdulillah, Kristen, puji Tuhan nggak ada apa-apa, Bu. Emang nggak ada apa-apa. Tapi USG udah kepake. Coba. Terus, dokternya dapat konsul. Ini kan kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Bayangkan. Ini yang harus kita lawan bersama. Aku masih mimpiku begitu. Aduh, bagaimana negara Pancasila masih ada kapitalisme masuk bidang kesehatan? Kalau senyumnya dokternya saja sudah diskriminasi sama yang VIP. Selamat pagi Ibu, buka bajunya. Manis banget. Gilirannya BPJS, Bu, bajunya buka, Bu. Diskriminasi senyum. Anak telantar ditanggung oleh negara. Ya kan, pasal 34. Bagaimana mau ditanggung negara fakir miskin, mau sehat aja susah? Gimana mau sehat susah orang miskin? Nah, orang seperti kali. Kalau suster dokternya ada diskriminasi kelas, makanya aku mengusulkan rumah sakit tanpa kelas. Dianggap itu sosialis komunis, kagak dapat izin dari kepala daerah. Ibu Mega yang meresmikan di Sukabumi rumah sakit tanpa kelas, pelita rakyat. Itu sosialis komunis, istilah tanpa kelas. Memang yang boleh membedakan pasien itu jenis penyakit, bukan sosial ekonomi. Oh, ini kelas anak, kelas bedah, kelas penyakit dalam, ya kan? Kelas kebidanan. Bukan ini yang sudah kaya, hampir kaya, miskin banget kan gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 itu kan mencerminkan itu. Itu tidak sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau kesehatan yang berkeadilan. Kalau senyumnya dokternya saja sudah diskriminasi sama yang VIP. Selamat pagi Ibu, buka bajunya. Manis banget. Gilirannya BPJS, Bu, bajunya buka, Bu. Diskriminasi senyum. Itu udah nggak adil itu. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan lah kalau berikutnya aku di Komisi 9 lagi. Wong cilik itu kan banyak juga yang orang tagline-nya sekarang buat tagline doang, wong cilik. Makanya sekarang kan dari survei kita lihat. Kenapa PDI Perjuangan sekarang apa? Dijauhi rakyat, dianggap sih udah sombong, lupa wong cilik. Nah, kayak gitu-gitu kan prihatin kita. Karena ya begitu, banyak janji. Itu yang banyak yang kita harus menerima koreksi-koreksi dari rakyat. Ya, wong cilik memang betul kaum duafa, kaum papa. Yang harus jangan kita gini, misalnya nengok orang sakit. Oh Bu, sebentar ya saya bawa dalam rapat. Ya jangan gitu. Aku pernah, ini kan ada mana Ida, aduh saksinya. Ada seorang atlet, anaknya kena GBS, Guillain-Barré syndrome. Jadi kekebalan dia tuh, dari daerah Sumatera Selatan, Bu Leni namanya, dirujuk ke RSCM. Aku waktu itu masih ketua komisi. Dia lah rapat begini. Aku yang ngasih tahu teman-teman wartawan, Pak nih, ada atlet mau jual medali emasnya. Dia 10 kali medali emas menang. Itu kan juga pahlawan. Dari sisi olahraga ya kan, mempertahankan merah putih itu juga nggak gampang. Aku kejar ke RSCM. Waktu itu dirut rumah sakitnya Prof. Tahir, ya kan, Prof. Akmal Tahir. Aku ke situ, dia bilang, aduh Mbak Ning, ini bisa 2 miliar. Sini gue tanda tangan untuk rakyat. Ngapain takut dibilang itu korupsi? Orang untuk rakyat beneran, tanda tangan. Dia semua sampai boleh ini gini, saya sampai bilang Bu Ning sama anak-anak saya jangan jadi atlet ya, kalau udah tua nggak ada yang ngurusin. Ini negara harus tahu nih. Kalau udah nih siapa nih atlet-atlet yang sudah mantan-mantan ini, yang ada udah tua-tua, ada nggak yang ngurusin ya kayak gini? Ya kan, dia sampai mau jual medalinya, jangan Bu. Muncul seorang ibu, biar aku perempuan, tapi anakku 6, cucu banyak ya kan. Sekarang cucuku 12. Udah bawa minyak kayu putih, bawalah selimut, ini buat anaknya Bu Leni.
hitung duit 5 juta, ini dari Bu Mega, pura-puranya. Ya masa gini, Bu sebentar ya saya rapat, saya perjuangkan di dalam rapat. Ya harus di dalam rapat juga ada salah satu ini, makanya kebijakan harus, tapi juga ada yang harus dieksekusi itu, harus mau juga keluar kantong kita gitu loh. Emang harus fakir aja begitu, harus mau juga keluar. Jangan juga cuma nanya di dalam rapat, kebijakan perlu, tapi juga harus kadang-kadang itu keluar juga. Gitu.